semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Mari kita belajar meneruskan materi yang kemarin, materi bersuci. Nah, pada pagi hari ini Pak Riki mengajak kalian mempelajari tentang materi bersuci. Nanti ada macam-macam najis dan macam-macam hadas. Nah, di sini sebelum kita berdoa, mari kita membaca doa sebelum belajar. Kita iringkan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Pak Riki mengajak kalian tentang pelajaran Pak IPP tentang bersuci nih. Ada pengertian bersuci. Apa sih bersuci? Bersuci juga disebut dengan bertoharoh. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Nah, di sini kita akan mengetahui nanti macam-macam najis itu apa dan macam-macam hadas itu apa saja. Nah, intinya bersuci yaitu bertoharoh atau bersuci, menghilangkan kotoran dari badan kita atau tempat kita supaya bersih dan supaya suci. Nah, kemudian apa macam-macam najis? Nah, di sini Pak Riki baru menjelaskan 3 nih. Ada bangkai, air kencing, dan kotoran manusia atau hewan. Nah, ini ada bangkai. Kita belajar bangkai dulu. Bangkai itu bermacam-macam ya. Bangkai hewan, misal cicak itu mati ya, itu menjadi bangkai. Ayam mati ketabrak motor, itu menjadi bangkai. Nah, beda dengan ayam kok disembelih, itu bukan bangkai, itu halal dimakan. Kalau ayam itu ketabrak motor, itu menjadi bangkai karena tidak disembelih dan tidak membaca doa. Itu tadi sembelihnya dengan doa ya. Itu. Kemudian ada air kencing. Air kencing itu pipis ya. Nah, itu ini ada gambarnya. Nah, kemudian kotoran manusia atau hewan. Nah, ini. Jadi misal kotoran cicak nih nempel di baju, itu harus segera dibuang, dibersihkan karena itu termasuk najis. Nanti ketika kita akan sholat, ketika kotoran cicak itu masih menempel di baju, menjadi tidak sah. Kemudian cara membersihkannya bagaimana? Nah, cara membersihkan najis yaitu dengan cara mencuci pakaian atau mencuci tempat yang terkena najis dengan air yang bersih atau air suci dan mensucikan. Di sini apa saja sih air-air yang bisa mensucikan? Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, terus air salju dan air embun. Nah, ini ada 7 air-air yang bisa mensucikan. Kalau air kopi bisa nggak Pak? Kalau air teh bisa nggak Pak untuk mensucikan? Itu tidak bisa mensucikan, tetapi air kopi, air teh, terus air susu itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, kemudian macam-macam hadas. Nah, di sini hadas itu apa saja? Pak Ri baru menjelaskan 4 nih. Yang pertama ada keluar angin. Nah, ketika kita kentut itu termasuk kita terkena hadas. Terus buang air kecil atau besar itu juga termasuk hadas. Kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan saudara, sekandung, seibu, itu juga termasuk hadas kecil yang bisa membatalkan wudhu. Kemudian hilangnya kesadaran karena pingsan atau tidur. Nah, ketika ada orang pingsan setelah wudhu, ada orang pingsan, itu berarti wudhunya batal karena terkena hadas kecil. Atau setelah wudhu kita tidur, itu juga membatalkan wudhu ya. Setelah wudhu kita tidur itu batal wudhunya karena terkena hadas. Nah, bagaimana sih cara
mensucikan hadas atau membuat kita suci lagi setelah kena hadas, yaitu dengan cara berwudu. Nah, untuk berwudu besok Pak Riki jelaskan lagi. Nah, ini ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan, bisa dibantu dengan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.